Hai, kamu gimana kabarnya? Aku nanya kabar gini bukan cuma basa-basi doang ya, tapi aku pengen bener-bener nanya gimana kabar kamu. Aku ingin ngajak kamu semua untuk jujur kepada diri kamu sendiri. Kamu gimana kabarnya? Karena kamu nggak bisa pura-pura kuat. Ada masanya kita perlu untuk rehat. Karena aku tahu banyak beban berat yang barangkali kamu rasakan dan itu yang buat kamu gak kuat. Banyak masalah yang ingin kamu ceritakan tapi kamu gak tahu harus cerita kemana. Atau bahkan banyak beban dan tanggungan yang saking beratnya kamu suka nangis gak kerasa. Iya kan? Gimana kabar kamu? Gimana? Baik-baik aja kan? Makasih banyak loh. Makasih sudah berjuang. Makasih udah kuat. Dan makasih masih tetap bertahan. Ternyata kamu hebat banget ya. Walaupun berat, kamu masih bisa tetap senyum loh. Makasih ya. Makasih juga ke diri kamu sendiri. Makasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah nguatin kamu. Video ini bakalan deep banget sebenarnya teman-teman. Menghebat bersama ketika berbicara mengenai bagaimana kita bisa menghebatkan diri kita dan orang lain. Hebat itu bukan tentang perihal bagaimana kita mengukir prestasi, bagaimana kita mengukir tentang kenangan yang bagus, legacy, karya, tapi bagaimana kita juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kehidupan itu bukan hanya tentang kerja, kuliah, tapi ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan yang harus kita perhatikan adalah perasaan kita sendiri. Ya, tadi kita seringkali pura-pura kuat, padahal kita sebenarnya perlu orang juga yang menguatkan. Kita seringkali menaruh kebahagiaan kita di bawah kebahagiaan orang lain. Kita seringkali memprioritaskan orang lain, prioritas diri kita, entah di nomor berapa. Tapi aku mau ngucapin terima kasih loh. Kamu udah berjuang sekeren ini. Dan kamu masih bertahan. Kamu nampak baik-baik aja di mata orang lain. Tapi ternyata banyak hal yang harus ditelusuri dalam diri kamu dengan pertanyaan, apakah aku memang benar baik-baik aja? Guys, gimana? Hidup berat? Namanya juga hidup ya. Dunia adalah tempat kita berjuang. Dunia adalah tempat kita berkorban. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ketika kamu masuk usia 20-an, aku tidak mendiskreditkan usia di bawah 20 atau misalkan di atas 30 ya, atau 40 lah dan lain sebagainya. Tapi hari ini aku ingin refleksi dan saling menguatkan untuk rekan-rekanku, aku semua yang mungkin saat ini ada di usia 20 sampai 30 ya, rentang 20 sampai 30 tahun. Karena apa? Karena aku merasa ini adalah masa-masa terberat. Ya, masa-masa terberat ketika teman-teman kuliah yang mungkin ada yang berjuang kuliah sambil kerja,
ada yang tidak bisa kuliah, harus kerja dan lain sebagainya. Tapi masa yang berat itu, aku bukan menakut-nakuti ya, tapi yang aku rasakan adalah ketika teman-teman sudah lulus kuliah. Welcome to the real life, beneran real life ya gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa pas kalau lulus kuliah itu jadi masa struggle-nya orang-orang? Karena kalau lihat kondisi bangsa saat ini teman-teman, ekonomi kita lagi susah banget ya. Yang udah kerja banyak yang di PHK, yang baru lulus kuliah mau ngelamar kerja susah juga. Kadang kita terombang-ambing, harus kayak gimana? Sedangkan hidup kan butuh uang ya. Ya kita nggak bisa menafikan gitu bahwa hidup kita tuh butuh uang, hidup kita tuh perlu duit gitu kan. Tapi sekarang nyari kerja susah. Ketika udah kerja, banyak badai PHK di mana-mana. Tanggungan kita banyak. Ya, kita bukan hanya menanggung diri kita sendiri, tapi kita harus menanggung adik-adik misalnya. Kita harus memikirkan bukan hanya tentang impian kita, tapi impian adik-adik kita. Khususnya untuk para sandwich generation. Hai, sandwich kid. Keren banget sih. Keren banget. Kamu tuh keren. Kamu orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sandwich generation. Bahasa kerennya sandwich gen ya. Sebenarnya itu adalah cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berat pasti. Kenapa? Karena kamu selalu memikirkan kebahagiaan orang tuamu, kebahagiaan adik-adikmu, atau seringkali kamu selalu nampak aku baik-baik aja, aku cukup-cukup aja, tapi sebenarnya kamu enggak. Makasih ya, makasih sudah bertahan, makasih selalu membahagiakan keluarga, selalu membahagiakan adik-adik. Masa muda kamu, pasti kamu, aku harus kerja, aku harus kerja, aku harus kerja, aku harus berjuang karena ada adikku yang dia juga harus meneruskan impiannya. Jadi mimpi kamu aja, bukan mimpi kamu aja yang harus diperjuangkan, tapi juga mimpi adik-adik kamu. Makasih loh udah bertahan para sandwich generation. Kuat banget ya. Semoga next kamu dan kita semua bisa mengangkat derajat orang tua kita. Dan apa yang membuat kuat sebenarnya ya? Mentality itu yang diuji. Ketika udah lulus nyari pekerjaan susah, ketika udah kerja banyak banget badai PHK. Omongan tetangga, kok ini udah lulus tapi belum kerja-kerja. Itu yang akan merusak mentality kita. Makanya banyak orang-orang yang bunuh diri, atau mereka melakukan pekerjaan yang instan untuk dapat uang. Gitu. Maka sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita kuat untuk menjalani setiap kehidupan yang berat? Keren banget bahasa aku ya. Kalau aku banyak periodisasi gitu. Banyak hal-hal berat yang sudah aku alami. Aku tidak bisa ceritakan itu semua kepada kamu ya. Banyak hal-hal yang sering buat aku nangis. Banyak hal-hal yang membuat aku gak kuat. Di daerah perantauan apalagi. Aku berjuang merantau ke Bandung, teman-teman. Kalau merantau kan kita akan survive dengan diri kita sendiri. Kita akan membiayai diri kita sendiri. Kita akan bertahan dengan diri kita sendiri seberat apapun itu. Dan kita akan nampak baik-baik saja ketika kita pulang. Ya, keluarga, orang tua itu adalah penyemangat kita untuk terus-menerus berjalan, untuk terus-menerus berjuang. Dan apa yang membuat aku kuat? Yang membuat aku kuat cuma satu sebenarnya.
Gak ada lagi satu-satunya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan karena aku religius banget sih Teh Indah, aku nyangkut-nyangkutin ke agama, enggak. Karena itu yang satu-satunya membuat aku kuat, sekeras apapun badai yang datang. Ya, banyak hal yang buat aku nangis, pasti juga teman-teman banyak hal yang buat teman-teman nangis ya. Tapi ketika aku balik lagi ke Allah, ketika aku sholat, ketika aku baca Quran, itu yang membuat setidaknya aku tenang. Karena ketenangan itu yang akan membuat aku, oke deh, aku rehat dulu, aku berjuang lagi. Dan kalau kamu merasa gak ada yang sayang sama kamu, kalau kamu ngerasa gak ada yang perhatian sama kamu, kalau kamu ngerasa kok gak ada orang yang bantu aku cuma mau bilang, ada loh yang sayang banget sama kamu, ada loh yang selalu ngasih hal yang terbaik buat diri kamu, walaupun kamu ngerasa ini bukan yang terbaik buat diri aku. Siapa lagi kalau bukan pencipta kita, Tuhan kita. Kita seringkali mencari kebahagiaan, kasih sayang orang lain, padahal Allah itu sayang banget sama hambanya. Ada satu hadis qudsi yang aku baca ketika aku lagi capek banget, ketika aku lagi gak kuat, ketika aku lagi pengen nangis. Dan aku baca hadis qudsi ini makin nangis gitu guys. Bunyinya kayak gini, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ini firman Allah ya. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Bayangin ya, ketika kita lagi datang ke orang, misal kita datang nih ke orang tuh berjalan, tapi dia datang ke kita tuh dengan berlari, maka dia makin deket kan, orang itu makin deket. Dan ini pencipta kita guys. Ketika kita mendekat kepada Allah, lagi banyak banget masalah, lagi banyak banget hal yang membuat kita gak kuat, kita cerita ke Allah, gak ada tempat cerita tadi ya, kita cerita ke Allah, kita mendekat ke Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Masya Allah ya, coba ada gak sih orang yang sesayang itu? Bukan orang ya, kalau teman-teman merasa gak ada orang yang sesayang itu ke teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita itu sayang banget sama diri kita, sama hamba-hambanya. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa hidup ini berat, kalau kamu ngerasa bahwa aku udah gak kuat, guys, ada Allah yang bisa kamu temui. Kamu cerita apapun masalah kamu di 5 waktunya kamu, di sholat 5 waktunya kamu, di tahajudnya kamu. Karena itu yang membuat aku tenang, dan kita semua tenang pastinya ya. Jadi kalau kamu lagi ada masalah, ceritanya sama Allah dulu ya, koneksinya ke Allah dulu. Karena itu yang membuat kamu tenang walaupun kamu sendirian. Kamu gak ada teman yang care sama kamu, gak ada teman yang sayang sama kamu, gak ada teman yang nanyain kamu gimana kabarnya, baik-baik aja kan? Ada cerita apa? Ada yang membuat kamu gak nyaman? Itu
itu yang membuat kita semakin kuat. Ketika kita semakin mendekat kepada Sang Penciptanya kita. Itu ya. Video ini TikTok banget sebenarnya. Karena aku yakin pasti banyak orang yang merasakan hal yang sama. Seusia-usia aku barangkali ya. Lihat orang udah sukses banget tapi gue masih gini-gini aja. Gak apa-apa. Yang terpenting adalah kita terus bergerak. Kita terus berjuang dan selalu minta tolong sama Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Ya Allah, tolong tunjukkan jalannya. Hamba ikhlas dengan setiap ketetapanmu, tapi tunjukkan jalannya ya Allah. Kuatkan diri hamba. Gitu. Itu ya guys ya. Semoga video ini jadi penguat kita bersama, saling menguatkan satu dan yang lainnya. Kalau kamu merasa ada hal-hal yang berat banget yang kamu alami sekarang, aku yakin kamu kuat untuk menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu perkuat lagi. Kita perkuat lagi ya. Itu paling yang bisa aku ditokkan di video kali ini. Terima kasih banyak sudah selalu mensupport Hebat Bersuara. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa like, komen. Kalau kamu merasa ada hal-hal yang berat, kamu boleh sharingkan di kolom komentar. Kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya. Dan jangan lupa share video ini juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Semoga kita bisa terus saling menguatkan dan kamu juga bisa menguatkan diri kamu sendiri juga khususnya. Dan kamu jujur ya sama diri kamu. Kita semua harus jujur kepada diri kita sendiri. Kalau ada hal yang terasa berat, kita perlu untuk rehatlah. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya. Gitu. Itu, terima kasih banyak. Semangat terus ya. Semangat terus dan kita akan ketemu lagi di video Menghebat Bersama berikutnya. Dadah, assalamualaikum.